Biasa datang silaturahmi ke sekolah saya yang dulu yang membesarkan saya, mendidik saya. SMA 1 Sikur yang kita banggakan, alhamdulillah. Saya patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan, diberikan waktu ya oleh kepala sekolah, guru, ibu guru untuk sosialisasi bidang kesehatan yang saya tekuni. Gimana Pak Dokter kisah-kisah waktu dulu di SMA Sikur sehingga sampai sukses ini gitu. Ceritanya gimana? Ya sebenarnya dulu SMA 1 Sikur kan kalau nggak salah tahun 93 atau 94 didirikan. Saya ini masuk ke tahun keempat, angkatan keempat nih. Masih 3 kelas kayaknya tahun 2000. Pas 2003 aja masih 3 kelas. Mami Sapuan waktu itu bersekolah. Ya, jadi masih sangat awal sekali SMA 1 Sikur yang masuk itu dari SMA SMP 1 Mumpung Betok. Ya, dulu namanya SMP 2 Terang. Habis itu kan dulu masih pakai tempo. Nah, sebenarnya harapan saya itu ya, masuknya di SMA yang inilah yang sudah terkenal gitu kan. SMA 1 Selong, paling tidak lah. SMA 1 Selong, atau SMA di Mataram misalnya. Cuman ternyata ya orang tua punya pertimbangan tersendiri. Jadi ya udah di dekat rumah aja, karena rumahnya di Pesanggerahan di Selong sana. Yang paling dekat SMA 1 Sikur ini. Lalu gimana Pak Dokter? Kepikir menjadi dokter gitu gimana gitu kan jarang-jarang nih orang-orang desa kadang-kadang kan asumsi biasalah orang desa gitu anggapan wah sekolah kedokteran itu mahal gitu. Gimana kalau menurut Pak Dokter? Ya memang dulu itu nggak terbayang juga ya. Memang kita punya cita-cita sejak kecil SD itu memang berpikir memang untuk menjadi dokter. Cuman kondisi setelah kita melihat, saya kan bersaudara 7, bapak dan ibu pegawai negeri ya. Dan untuk tahun-tahun itu kalau kita ingat namanya fakultas kedokteran itu udah nggak terbayang lah kita, karena masih sangat jarang, jauh tempatnya kan. Unram dulu kan belum ada. Unram dan semua fakultas kedokteran di Lembong ada, paling di Udayana, di Jawa, bahkan di Makassar pun kita nggak pernah begitu familiar. Kalau di Lombok ini kan sekolahnya ke barat gitu. Cuman ya termasuk juga itu kemampuan finansial untuk pembiayaan ya itu kita mungkin maklum ya, karena sekolah kedokteran itulah butuh biaya banyak ya, nggak terpikir lah. Tapi Allah punya cara lain ternyata, termasuk memasukkan saya dinasibkan untuk sekolah di SMA 1 Sikur. Ya kan belum ada track record pada saat itu bahwa alumninya itu sudah tembus ke kedokteran, kan belum ada pada saat itu kan. Kalau saya dulu yang sangat berkesan adalah alumni SMA 1 Sikur yang masuk Kopassus. Ada satu orang, saya lupa namanya, yang dari Perian kalau nggak salah. Oh ya, betul. Ya. Nah setelah Pelunggu itu ada Dokter Susi dari Kota Raja juga tuh. Setelah Pelunggu kan rentangnya itu 2013, Pelunggu 2003, lama sekali itu rentangnya. Kalau yang dari lain kurang tahu juga sih, ada yang dari Prian juga sih gitu, termasuk Dokter Rinja gitu. Baik Pak Dokter, kira-kira pesan kesannya kira-kira nih Pak Dokter untuk peserta didik SMA Negeri 1 Sikur khususnya. Dengan keterbatasan kondisi, kita tahu kita di desa, cuman apalagi dengan kondisi sekarang tentu tidak membatasi akses informasi sebanyak-banyaknya yang kita perlu, karena sudah tidak ada batasan. Saya akses informasi itu dimanapun, kapanpun, itu real-time, kapanpun, apapun kondisi dunia ini kita bisa akses dengan luar biasa. Ya artinya apa? Dengan kondisi keterbatasan kita yang dulu saja, nantinya dengan SMA yang baru beroperasi, yang belum ada alumni yang kemudian menembus fakultas kedokteran pada saat itu, tapi itu tidak menyurutkan, tidak mengatasi daya upaya kita untuk berprestasi dimanapun kita berada. Alhamdulillah dan itu kita lakukan. Maksud dari orang tua ternyata mengarahkan kita itu bukan asal ngomong. Nah sekarang
Pak Dokter punya klinik ya? Ya. Nah, karena tukang-tukangnya itu saya tahu gitu kan, cerita-cerita. Kalau nggak salah 3 bulan yang lalu udah cerita-cerita tuh. Ya. Aimel nih? Daimel. Dan pernah juga ketemu sama orang tua kemarin sudah lihat tentang itu. Sudah jadi Pak Dokter? Alhamdulillah, jadi klinik saya ada di Ibnu Sina. Berarti terbuka untuk masyarakat juga nih? Terbuka, alhamdulillah di klinik ini ada di Lenek, betul. di depan kantor camat. Dan itu sudah kerjasama BPJS Kesehatan, jadi masyarakat itu bisa akses dengan mudah, dengan baik, dan rujukan sekarang kan sangat dipermudah. Saya sebagai dokter bedah, spesialis bedah, konsultan bedah tumor, itu bisa diakses langsung dari fasilitas kesehatan satu. Kalau misalnya ada mau konsultasi ini, ya kan, bisa minta rujukan langsung dari puskesmas ke klinik bedah onkologi di klinik Ibnu Sina Lenek. Ya alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini untuk para pendengar, beliau ini sudah punya klinik sendiri gitu, nanti sudah menerima BPJS gitu kan, ada masyarakat kita gitu, bisa langsung ke Aimel gitu, tempat beliau berada. Baik Pak Bapak, sebagai closing statement terkait dengan bidang kedokteran ini, silakan mungkin ada. Sebagai dokter konsultan bedah onkologi, kita menghadapi tantangan yang terutama di Indonesia, ya di dunia secara global juga. Mengapa? Karena tingkat kematian kanker payudara terutama itu sangat tinggi sekali. Setiap tahun 10 juta orang meninggal dunia. Itu bukan angka yang sedikit. 10 juta itu, ya kalau korban perang dunia dulu kan 5-6 juta, ini 10 juta setiap tahun wanita tunggal di seluruh dunia karena kanker payudara. Dan tantangan kita di Indonesia dan di Lombok adalah penderita kanker sudah datang dalam kondisi yang lanjut, stadium lanjut, sudah stadium 4, sudah metastasi, sudah menyebar tumornya ke otak, ke paru, ke hati, ke tulang, dan kondisi yang memilukan. Jadi kondisinya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau ini bisa dipahami, disosialisasikan dan dipahami oleh masyarakat, bahwasanya early detection atau deteksi dini itu memegang peran utama, dan kesadaran tentang itu ketika ia menemukan tumor ya dalam fase dini itu segera mungkin untuk perlu ada podcast lain nanti tentang kesehatan harus segera berkonsultasi ke dokter, ya kan, dan khususnya dokter bedah onkologi ya, saya ada di Lombok Timur ini, alhamdulillah sudah ada, dan aksesnya sudah sangat mudah sekali. Ada puskesmas sebagai KTP, ada klinik utama, ada juga rumah sakit dengan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan. Jadi sayang sekali kalau kemudian masyarakat kita tidak memanfaatkan itu. Malah kemudian dengan zaman sekarang, dengan akses informasi yang luar biasa untuk melihat itu, masyarakat masih tabu untuk mendatang berkonsultasi, malah memilih jalur-jalur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya kan? Seperti itu. Jadi ini sudah era atas akademika di Mansik ini, siswa, kemudian orang tua siswa, murid, kemudian staf, guru-guru, guru saya yang masih alhamdulillah masih sehat pada umurnya. Jadi kalau ada keluarga, bahkan mungkin kalau dirinya kemudian ada hal yang perlu dikonsultasikan terkait dengan benjolan yang tidak normal gitu, sesegera mungkin untuk konsultasi. Ya kan? Kan langsung ditindaki. Kadang orang takut, saya takut. Kenapa? Takut diburak. Ya kan? Ya, itu kan tidak langsung dikerjakan. Yang kita lakukan adalah kita mendengar, kita ngobrol, kita berkonsultasi. Apa jalan yang terbaik buat pasien? Nggak mesti dioperasi. Nggak mungkin langsung kita kerjakan. Ya, kita paham bagaimana psikologi pasien. Ya, kita harus meraih, dia harus paham dengan kondisinya. Yang kedua, dia harus percaya sama dokternya, ya kan? Dia harus percaya sama dokternya, dan juga dia harus pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya
itu pun hanya perantara saja, yang menyembuhkan itu pasti yang memiliki kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya di podcast SMA Negeri 1 Sikur. Baik para pendengar, demikian pembicaraan kami bersama alumni SMA Negeri 1 Sikur. Beliau sudah jadi dokter, Dokter Muhammad Tantowi. Ampura, mohon maaf nih, gelar belakangnya nih, beliau spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Ya. Bagi masyarakat kita, bagi warga SMA Negeri 1 Sikur, beliau sudah memiliki juga klinik, bisa langsung di Klinik Ibnu Sina. Klinik Ibnu Sina di Lenek, Kaimel. Baik, terima kasih pendengar. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini ada manfaatnya. Saya selaku host pada kesempatan ini, Samsul Watoni, menyampaikan banyak terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.